Satu. Oh, udah mulai ya? Halo guys. Oke, kembali lagi bersama gua, moderator yang kalian tunggu-tunggu, yang kece ini, bersama gua AB dan moderator Sep. lainnya. Karen. Dan bintang tamu kita yang kalian pasti tahu juga ada Keket. Salah. Oke, Katrina. Keket, Oke. halo semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, udah perpisahan baru mulai. Waduh, perpisahan di pertama, gue baru tahu. Belum dimulai ya, ini udah bye-bye duluan ya. Keket emang gak suka sama gue ya, sepertinya ya. Baru gue mulai, udah sampai jumpa langsung. Oke. Oh iya. Halo semuanya, selamat datang. Bertemu lagi, gitu maksudnya. Bertemu lagi, kita jumpa. Betul, oke. Tidak apa-apa. Nggak apa, udah ini ya, ada sedikit konslet tadi. Oke. Nggak apa-apa. Semua pasti ada mati lampunya kok kayak di Jakarta. Ya. Jadi, untuk topik minggu ini, kita mau membahas, kita pada video kali ini, kita masuk di segmen konspirasi si jomblo. Jadi, konspirasi si jomblo itu apa sih? Kita itu membahas satu topik, lalu kita masing-masing akan memberikan pendapat kita masing-masing. Kalian viewer kalau mau kasih pendapat boleh nih di komen ya. Kita pengen tahu kalian punya apa pendapat itu seperti apa. Kalian juga kalau mau kasih pendapat topik juga boleh. Jadi tolong tulis di komen ya. Sama like sama subscribe juga guys. Oke. Jadi untuk topik minggu ini adalah yang sangat sensitif sekali dan sangat menegangkan. Jeng. COVID-19. Efek sound tolong. COVID-19. Oh, salah ya? Nah, lo. Apa sih? Udah yang penting 19 ya. Oke. COVID-19. Jadi banyak sekali beredar, bukan konspirasi kita doang ya. Banyak sekali orang-orang berkonspirasi juga, bukan kita doang. Berasumsi, berpendapat, dan apapun itu bahasa Indonesianya ya. Tentang COVID-19 itu, apakah benar ada nggak sih gitu? Jadi, untuk kesempatan kali ini kita semua mau membahas apakah COVID-19 itu sebenarnya. Apakah itu sejenis makanan, atau sejenis minuman, atau sejenis buah-buahan yang beredar di Jakarta, di Indonesia ya. Bukan di Indonesia doang, di dunia ya. Oke, tanpa berlama-lama, check this out. Oke. Jadi, kita mulai dari siapa dulu nih? Mau siapa Ini dari dulu ya? bintang tamu Srobe. Bintang tamu, oke. Kat, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Sebenarnya ini lebih ke teori konspirasi yang saat ini nih di masa new normal ini kan banyak banget orang yang sudah menganggap remeh ya. Dalam artian pemakaian masker atau mempertanyakan malah. Sebenarnya ada nggak sih COVID-19? Sebenarnya ini konspirasi nggak sih sebenarnya? Atau ini sebenarnya ada proyek pemerintah dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain gitu kan? Pasti di antara kalian semua ada yang sudah melihat juga video konspirasi yang menjelaskan nih, ini akal-akalannya Bill Gates nih, terkait nanti ada menanamkan chips lah untuk semua manusia apabila vaksin itu harus ada chipsnya. Kalau enggak nanti tidak bisa vaksin virus-virus yang akan datang gitu kan. Secara kalau pendapat saya memungkinkan terkait konspirasi ini, teori konspirasi ini, bahwa ini sebenarnya adalah proyek Bill Gates, bisa jadi secara logika ya. Tapi secara kenyataan ini realnya banyak ada teman, ada keluarga yang memang sudah pernah dan terinfeksi dan korbannya itu sudah ada dari orang tua, dari rekan kerja sendiri, dari perawat, dari dokter, para nakes, ya itu emang udah ada korbannya.
dan bukan suatu penyakit yang nggak ada, yang sebenarnya ini akal-akalan dari pemerintah atau akal-akalan dari Cina atau akal-akalan yang lain. So lebih ke logik aja kali ya. Kayak dengar-dengar katanya korbannya juga katanya sebenarnya bukan karena COVID-19 ini katanya. Maksudnya bukan dari COVID-19 itu gimana? Kayak misalnya ya itu mah mungkin penyakit yang lain atau mungkin faktor gitu umur atau gimana gitu. Itu sebenarnya bukan COVID-19 katanya sih gitu. Dengar-dengar. Kalau menurut saya itu dia pentingnya kita mengedukasi ke sesama yang tidak memahami atau belum memahami sebenarnya COVID-19 itu apa sih? Penyakitnya seperti apa sih? Cara penularannya seperti apa sih? Apakah memang benar nih kalau misalnya kalau nggak ada penyakit bawaan, virus itu tidak akan berkembang atau yang lain? Karena memang COVID-19 ini kan virus baru dan dia akan lebih cepat reaksinya saat ada penyakit bawaan atau saat kondisinya ini termasuk dalam kategori suspeknya ini adalah kategori rentan. Kalau ditanya ini mah akal-akalan aja, ya terserah. Karena penelitian kita juga kan dalam proses penelitian juga dong. Iya. Vaksin aja belum ada. Kalau vaksinnya udah ada, dibilang, ini mah bullshit lah, ini akal-akalan aja, ini adalah proyek pemerintah lah, ini proyek Bill Gates deh. Ya terserah, ya namanya orang berpendapat boleh gitu. Tapi pasti search, analyze, dan harus pinter. Jangan mudah kepengaruh, gitu aja. Benar-benar. Tapi memang banyak sih yang bener-bener kayak nganggep remeh. Karena mereka mikir kayak, enggak lah orang di sekeliling gue belum ada kok. Gue belum lihat kok secara langsung orangnya. Dan pada mikirnya gini, beberapa orang berpikir kayak, alah, itu mah cuma angka doang nambah-nambah. Tapi kita nggak, tapi di sekeliling gue nggak ada kok. Jadi gue aman-aman aja. Makanya mereka nganggep kayak, ya elah, gue pakai masker juga nggak apa-apa. Gue nggak bawa hand sanitizer ataupun kayak gue kemana-mana nggak cuci tangan setiap 20 menit atau apa, gue santai aja gitu karena mereka nganggap remeh dan nganggap kayak alah itu mah cuman omong kosong doang, padahal sebenarnya memang itu nyata gitu kan, memang ada korbannya, tapi mungkin memang mereka tuh perlu ditunjukkan secara langsung sih menurut aku ya, karena beberapa orang ya berpikir itu cuman angka doang yang bertambah, tapi nggak ada buktinya, nggak ada bukti secara langsungnya, ataupun nggak ada yang bukti ke masyarakat, ini loh kenyataannya gitu. Jadi ya mungkin karena itu sih mereka nganggap itu remeh gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, kalau mempertanyakan sesuatu yang nggak ada, apakah itu ada? Kita sekarang sama aja kayak mempertanyakan. Pertama, kita itu sebenarnya punya otak nggak sih? Kita nggak ada yang pernah lihat otak kita sendiri, ya kan? Nggak. Itu gimana kita tahu kita punya otak? Bisa aja nggak ada. Caranya kita tahu gimana? Kan caranya kita bisa berpikir, bener nggak? Ya itu. Tapi bisa aja. Terus kata orang otak misalnya segini, sekepala gue. Ya bisa aja gue cuma segini, otak gue. Kan gue nggak tahu, gue nggak lihat di dalam gue, kan gue nggak lihat gitu sih. Menurut gue kalau nggak percaya itu ya mungkin belum tentu ada, ya belum tentu nggak ada juga sih. Sama kayak kita percaya Tuhan juga kan. Ini agak menyinggung itu, cuman gue maksudnya membahasnya soal kayak percaya itu sih. Cuman gue mau tanggepin yang soal Bill Gates itu sih. Memang Bill Gates gue tahu bahwa dia punya mungkin saham di beberapa perusahaan farmasi di stock exchange ada, tapi kalau dia ini menurut gue ya, kalau dia mengkonspirasi lebih masuk akal kepada seluruh perusahaan-perusahaan farmasi di dunia daripada si Bill Gates. Kalau mau menuduh, harusnya itu lebih masuk akal ke perusahaan-perusahaan gigantik farmasi yang sekarang kita semua tahu. Kalau misalnya kalau penonton ada juga yang baca-baca stock market. Kebetulan gue juga lihat-lihat stock market karena gue juga main. Jadi saham-saham mereka
di semua perusahaan farmasi itu ngelonjaknya gila-gilaan, hampir bisa dikatakan 1-2 kali lipat. Jadi kalau mau dibilang konspirasi, bukannya Bill Gates menurut gue. Jadi sebut merek sih. Jadi kalau dia yang konspirasi, kalau tidak memperkaya diri sendiri, buat apa? Itu yang pertama. Jadi maksud apa? Mereka kayak membuat kepercayaan bahwa adanya nama COVID-19, dan karena itu jadi orang-orang terpancing untuk takut dan ngebeli kayak peralatan farmasi segala macamnya kayak masker. Iya, jadi kalau mau itu meningkatkan ekonominya perusahaan farmasi gitu. Benar, kalau mau nuduh pun ya nuduhnya ke perusahaan-perusahaan yang jual alat kesehatan, bukan si Bill Gates. Bill Gates mah jualan Microsoft. Gitu. Maksud gua kalau bikin konspirasi mungkin kalau bagi gua sih mungkin lebih masuk akalnya itu kalau menurut gua sih ke sana ya. Yang kedua, lebih masuk akal sih ke China langsung sih. Kuku tiga sih dua. Ke China langsung, negara asalnya langsung. Secara kita tahu negara asal bisa berhenti di satu titik, tapi dia sendiri pun belum ketemu vaksinnya. Sedangkan negara lain terus naik gitu. Gitu. Kalau dalam pandangan sudut pandang saya sih ya, dilihatnya itu kenapa Bill Gates yang dijadikan sorotan? Itu karena terkesan Bill Gates ini ingin menguasai dunia. Dan tidak mungkin nih kalau dalam perspektif dunia pengusaha, dia hanya punya satu perusahaan saja, yaitu Microsoft. Pasti dia kan sebagai investor ya, dia pasti menanamkan saham atau dia punya beberapa partner yang memang sudah chip in nih di beberapa perusahaannya. Oke. Nah, secara garis besarnya intinya adalah orang yang memang dia udah punya uang berlebih, dia punya power atau dia punya ada kepuasan tersendiri saat dia bisa menguasai dunia. Kontrol ada di tangan dia. Lebih ke situ kalau yang saya tangkap ya. Menarik. Terlepas dari itu kan ada juga saya lupa namanya apa, itu ada namanya perkumpulan Rothschild or anything yang dia memang petinggi-petinggi dunia yang ngebahas terkait sampai itu dikorelasikan setiap 100 tahun sekali itu pasti ada virus atau pandemik yang memang melibatkan seluruh dunia. Yang memang impact-nya tuh fatal, kayak flu Perancis. Flu burung, anything lah, itu per 100 tahun. Itu saya pernah memang baca ya, dan memang ada beberapa konspirasi kalau misalnya search di Google atau di YouTube itu banyak banget. Benar. Tapi kalau misalnya menguasai dunia ya, menurut gue lebih harus dituduh Google, Samsung, lagi Sony. Itu jauh lebih banyak subsidiary company dibandingkan Bill Gates. Contoh Google Alexa Home, Google Home. Itu jadi semua dia akan terintegrasi ke Google handphone, home appliance, ada rumah pintar, itu Google pun ada mobil. Menurut gua kalau mau lebih menguasai dunia kayak lebih ke dia. Ataupun Samsung lihat dari mesin cuci sampai handphone sampai ke pengering rambut pun ada merek Samsung. Semua pun Samsung. Jadi nggak tahu sih. Kalau yang itu menurut gua konspirasi itu gua tangkis. Itu gua tangkis. Karena menurut gua sih nggak masuk akal. Kalau gitu. Tapi kalau yang per 100 tahun mungkin aja. Itu mungkin aja. Kalau menurut pandangan saya ya itu masih masuk akal. Terlepas gini. Oke, kenapa nggak Google? Ya it's okay. Google ini kan dia punya jalannya sendiri nih. Sedangkan Bill Gates, dia mikir, gimana ya cara saya untuk bisa, tujuannya sebenarnya sama, menguasai dunia, tapi dengan jalur yang berbeda. Gitu, kalau sudut pandang saya. Terlepas dari memang, ya siapa sih yang nggak tahu Bill Gates, walaupun dia memang kuatnya di Microsoft, tapi dia juga punya rasa daya saing dan daya juang yang ingin, oke, saat ini Google lo menang ya, tapi nanti lihat nih ya, saya punya strategi baru. Dengan proyek ini, saya akan mengambilnya ke farmasi, kesehatan, vaksin, dan lain-lain. Dan ini pasti akan dicari dunia. Karena ini adalah pandemi. Bill Gates sih? Kenapa nggak Jeff Bezos gitu, Elon Musk? Kan banyak sekali.
Pilihnya B. Ini. Kenapa nggak A gitu? Korelasinya yang lebih ke WHO-nya itu loh, dia kan sebagai penyandang besar ke WHO. Konspirasinya di situ. Nah itu, that's why kenapa Donald Trump ngapain juga nih WHO? Dia udah nggak percaya lagi kan, dia udah langsung cabut juga kan. Korelasinya sebenarnya di situ. Itu yang akhirnya tuh dibahas sama salah satu seniman di Surabaya yang dia anti masker, yang kemarin baru demo. Gue tahu, oke. Yang dia tidak percaya sama sekali bahwa ini adalah penyakit sebenarnya, virus yang memang ada, bukan diada-adain gitu kan. Itu dia bilang, ya udah deh, kita nggak mau nih dikuasain sama satu orang nanti. Jangan mau deh disusupin sama orang asing, jangan mau dibego-begoin. Ibaratnya seperti itu. Padahal ya udah, kalau lo nggak mau dibego-begoin, ya it's okay, tinggal edukasi aja. Bener nggak? Riset dong, jangan cuma mau tumpang pamor aja. Dan kebanyakan orang, kalau misalnya ada salah satu orang yang memang dia udah bisa pintar ngomong dan dia punya pengaruh yang terlalu signifikan lah ya, frontal, dan banyak penggemarnya, entah itu penggemar benar atau enggak, dipercaya nih, diikutin nih, karena culture-nya kita memang beda kan. Kita tahu sendiri lah. Walaupun sekarang banyak juga orang-orang pintar yang, ya di smart aja lah. Kita tahu kok mana yang benar, mana yang enggak. Kalau orang pintar pasti dia dengan penuh riset, analisa, dan secara harus dipertanyakan dulu ya. Ya. Gitu. Jangan jauh-jauh. Kemarin itu ada meeting kan. Dia bilang, saya pakai masker datang. Orang di situ ada beberapa yang pakai masker, ada juga yang dilepas. Bahkan bilang gini, Kat, lepas dong maskernya. Gue nggak bisa lihat lo ngomong. Oh oke. Nanti ya. Kenapa emang? Kan saya belum waktunya ngomong. Ini cuma saya memberikan opini. Iyalah, lo masih takut sama COVID? Ya, gue jaga-jaga. Karena pada saat gue nanti sakit, lo mau tanggung jawab semuanya? Enggak juga kan? Ya protect yourself lah first. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi ya balik lagi ke edukasinya juga, ke kepercayaan masing-masing juga, dan be smart. Tapi jujur ya, semua negara-negara yang menurut gua menganggap berita COVID ini nggak ada, justru angkanya yang sangat signifikan. Negara yang gua tinggal sekarang itu yang paling takut mati, asal kalian tahu, asal lu orang tahu. Okay. Begitu negara gua, kebetulan gua lagi di Taiwan, jadi begitu negara gua dengar ada desus-desus virus, langsung negara ini tutup perbatasan, nggak boleh dari negara bersangkutan masuk ke dalam negara gua. Jadi itu kan pada saat tahun ini Februari, gue ingat banget. Itu pada saat teman-teman gue pulang ke Indo. Gue di sini, kedinginan. Lagi musim dingin, gila. Terus gue dengar kan, ceritanya udah kayak drama-drama gitu. Dingin-dingin kan. Terus udah gitu gue pakai baju dingin. Terus dengar-dengar, kok ada penyakit. Terus ada bunuh orang juga. Terus udah gitu, temen gue di Indo. Terus gue lagi pikir, apa gue mau balik kan ya. Terus gue pikir, aduh nggak usah lah, cuma 1 bulan. Terus gue dengar baca-baca berita, itu dalam setiap harinya langsung berita itu update terus. Korban terus bertambah, dan itu kayak gimana ya? Kayak cerita di film-film, tapi beneran. Gitu, kayak seakan-akan kayak dalam 2 minggu pokoknya itu langsung meledak gitu kan. Tapi sebelum 2 minggu itu sebenarnya negara Taiwan ini udah pengen tutup, tapi belum mau karena masih belum tahu keberadaannya. Tapi akhirnya nggak ditutup, dapatlah 400 lebih kita kena. Tapi kita udah paling pertama yang tutup border, dan sampai sekarang kita 0 kasus sih dari pertengahan April ya? Maret deh kayaknya ya. Gue pokoknya di sini itu udah 0 kasus, sudah nggak ada sama sekali kasus. Kita udah dicek semua di sini, ketat sekali sih. Masuk sekolah ditembak, pulang ditembak. Gue udah mati berkali-kali, nggak tahu.
Udah nggak kehitung gue. Terus udah gitu gue masih pakai masker. Udah pakai masker. Terus udah gitu yang ketahuan keluar kota aja di karantina. Yang keluar kota doang di karantina. Jadi di sini benar-benar langsung takut, benar-benar takut mati banget. Jadi benar-benar dijaga semua. Itu. Ya, terus pernah dengar sih itu waktu pas awal-awal ini Taiwan masih zero new case ya kalau nggak salah. iya, Bulan apa? gue juga cukup kagum juga. Pertama gue pikir, aduh bener-bener repotin banget ini peraturan. Soalnya kan mesti pakai masker kan. Terus udah gitu, masa gini, masker itu kalau misalnya pakai kacamata, terus dingin, aduh, ampun gue. Nggak bisa lihat jalan gue. Gini-gini nanti gue. Embun dah sampai kemana-mana, gila. Terus apalagi kalau kita kerja kan nggak mungkin kita nggak, ya namanya kan keluarin tenaga kan. Sampai, aduh, berembun semua deh. Repot banget. Cuman ya sekarang dipikir-pikir, bersyukur juga sih. Gara-gara kita kerepotannya itu sampai sekarang ya, sekarang kita di sini malah beberapa udah lepas masker sih. Udah lepas masker. Karena kita benar-benar tutup semuanya dari manapun mereka datang, ditutup semua. Yang datang pun yang kelihatannya safe dari kayak Vietnam tuh, tau kan Vietnam itu kalau nggak salah negara kedua yang paling aman ya katanya. Itu juga dikarantina walaupun dari negara yang aman. Jadi di sini benar-benar ketat banget sih. Kalau terkait itu benar atau enggak ya, kebetulan temen gue juga ada yang itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi ya sebenarnya kalau percaya nggak percaya, gue sih bukan lebih dengar berita sih. Gue lebih baca-baca apa research yang terjadi. Contohnya dari Net Geo, terus udah gitu dari jurnal-jurnal yang ada kayak Emerald kalau kalian tahu, atau Science Direct. Jadi yang ngomong itu ya memang benar-benar berkompeten di sana gitu, bukannya kayak ya kalau menurut gua sih ya, dia cuma dengar dari mana terus gitu dia bawa kembali lagi kayak sekarang gitu. Jadinya terus udah gitu orangnya kebetulan memang banyak penggemarnya dan banyak cukup berpengaruh, lalu dinilai beritanya kredibel. Ya menurut gue sih lebih baik percaya dengan orang yang benar-benar ahli di sana lah. Sama lah kalau kita sakit ke dokter, mana ada kita sakit ke mall. Kan heran kalau kayak gitu. Tapi ada juga kan orang yang sakit ke mall, ya, ke dokter. Cuma dia bilang, dokter mah pasti maunya ngeduitin aja. Iya juga sih. Tapi memang benar juga. Memang ada juga kayak gitu, benar. Kalau menurut aku ya dokter itu kan kerja. Dia belajar mati-matian ya. Dia kan perlu bayaran lah untuk bertahan hidup gitu loh. Ya memang nggak ada salahnya gitu. Benar. Iya, kalau dilihat gitu ya, ya kan contohnya dokter, contohnya dokter, tapi ada juga orang yang berpikiran, kamu mau dibego-begoin sama dokter gitu kan. Dokter itu pasti semua ujung-ujungnya karena sekolahnya dia tinggi, bayarnya mahal, ya pasti dia ini dong, mencari atau menggantikan biaya kuliahnya, pasti akan mengupayakan segala macam cara, termasuk dengan dia dari pasiennya, obat-obatannya, atau tindakan-tindakannya. Ada yang berpikiran kayak gitu, banyak malah. Jadi ya balik lagi, semua orang kan juga gitu sih memang. Ada juga yang kayak gitu sih, Kat. Ada banget. Di teman saya juga ada. Ya itu lah, ini kan balik lagi ke kepercayaan diri masing-masing ya. Semua kan juga bisa tersugesti lah. By the way, ini Sam kok diem aja? Bentar, gue kan mau menelaah dulu. Jadinya gini, kalau dari sudut pandang gue bisa dibilang gue lebih percaya Keket 70%. Tapi gue punya pendapat sendiri. Oke. Yang pertama, gue setuju WHO itu lebih meyakinkan. Kenapa? WHO sejauh ini bisa dibilang dipandang sebelah mata. Kapan lagi bisa dipandang dunia? Benar nggak? Kan dulu apa-apa yang dipandang tuh UNESCO, UNICEF. Kapan WHO?
Terus bisa dibilang 10 tahun belakangan ini lebih fokusnya sama buruh. Kesehatan nggak pernah dipandang sebelah mata. Yang kedua, kalau dari sudut pandangku, Indonesia kenapa ada namanya COVID-19? Ya, kita tahu sendiri, di Indonesia ada namanya BPJS. Dalam tanda kutip, dokter cuma dibayar ala kadarnya, yang tidak sesuai. Karenanya adanya COVID, dokter gaji bisa dibilang naik cukup jauh. Yang bisa dibilang dari harga BPJS atau ditawarin sama pemerintah bisa harganya gaji sampai ratusan juta demi menangani COVID. Jadi bisa dibilang kesimpulannya kesehatan dalam kutip yang mencari untung. Tuh, kalau dari sudut pandangku. Sebenarnya ya kalau terlepas kenapa COVID dibilang 19 ya? apa? Kenapa COVID dibilang apa? 19. Padahal karena ini kan 20. karena munculnya kan di bulan Desember 2019. Tapi itu kan emangnya gue nggak tahu bener atau enggak. Dengar-dengar iya di bulan Desember, tapi katanya pas tahun baru 2020. Enggak. Jadi keluarnya itu Desember 2019 dan mulai menyebarnya ini di Januari. Gitu. Okay. Itu yang saya baca ya. Okay. Seperti itu. That's why kenapa dibilangnya COVID-19. Kalau dari yang aku baca malah munculnya gara-gara dari 19 Maret. Kasus terbesarnya di Wuhan. Tapi ditutupin sama pemerintah di sana, bener nggak? Dan baru bener-bener ngebongkar ya. Oh iya, pas masyarakat luas karena tersebar di Desember. Dekat ulang tahun. Dan akhirnya muncul juga tuh kenapa kok bisa ada virus ini gitu kan? Ini bukannya akal-akalan dari China kan yang memang membuat alat atau musnah massal dari China untuk menyerang Amerika. Iya, menyerang Amerika. Ya. Karena di situ kan di Wuhan kan ada dua atau tiga laboratorium. Ya, laboratoriumnya yang memang udah kelasnya kelas A+++ lah ya. Itu. Dan itu yang bisa memang dibilang konspirasi juga di situ. Dan bisa dibilang di Wuhan itu pertama injeksinya ke kelelawar. Makanya bisa timbul COVID tuh ada yang dari kelelawar, ada yang dari virus, dan karena dari ke pasar juga kan? Gitu. Kalau nggak salah di pasarnya kan? Yang pasar binatang. Iya, pasar basahnya. Ya. Yep. Pasar basahnya. Ya, itu juga yang masih benar-benar jadi konspirasi juga kan. Jadi ini sebenarnya seperti apa sih? Apa emang benar gitu yang dibilang ya ini memang akal-akalan China aja. Ya, nggak tahu juga, belum ada bukti yang menunjukkan. Atau kalau misalnya memang sudah ada bukti yang menyertakan itu, pasti tidak akan disebar secara luas. Karena itu akan membuat panik seluruh dunia kan. Ya pasti orang-orang petinggi-petinggi penting tahu, I know it loh. Simple tinggal dalam satu perusahaan terjadi kebocoran. Itu, iya. Yang lucu ya. Waktu itu kan Indonesia belum ada ya kalau nggak salah ya. Pokoknya negara-negara lain udah naik, Malaysia dan lain. Terus katanya gara-gara Indonesia the power of kerik katanya. Indonesia semuanya 3 April. Kayak gitu. Terus aku kayak kerik. Iya sih, emang kerikan emak paling sakit, gila. Terus itu loh yang kayak COVID-19 kalah sama masuk angin. Iya. Terus masih banyak lagi, ada masuk angin, ada yang lain. Ternyata kecil-kecil cabai rawit langsung meningkat dari yang lain ke yang lain-lain pun dilibas semuanya. Ya, karena ya, sebenarnya balik lagi gitu kan, sini rakyat Indonesia kan lumayan banyak juga. Itu jumlahnya kan termasuk yang terpadat juga. Kalau misal dibandingkan nih dengan Singapura yang ya dia total kasusnya sedikit dan hebat, ya nggak bisa dibandingkan juga. Jumlah rakyatnya, jumlah manusianya, ya bandingkannya dengan apple to apple lah. Benar. Orang yang terinfeksi apalagi virusnya nggak kelihatan juga. Curang. Kenapa? Dia curang bandingin buah melon sama buah apel.
Nah, itu dia. Itu yang memang harus bukan harus ya, secara logis aja. Semua itu harus dibandingkannya kan yang Benar-benar. seimbang lah ya. Jangan Betul, betul, kamu betul. membandingkan apel sama pisang. Ya nggak Benar-benar. nyambung juga. Gitu. Enakan pisang sih tapi. Ya Apa simple enak? thing-nya gini deh. Kenapa? Ya. Kok ngomongin pisang? Ya simpelnya gini deh. Di daerah-daerah banyak yang nolak pasien COVID, bukan pasien COVID, jenazah COVID kan. Banyak yang mereka, saya nggak mau nih, ini bohong, ini bullshit. Kalau ini terinfeksi COVID, mana hasil swabnya belum datang kok, belum ada kok, belum keluar kok. Udah saya mau ngambil nih jenazahnya, biar saya kuburin sendiri. Ya please deh, kita nggak bisa nyalahin juga mereka rakyat-rakyat itu, karena mereka belum teredukasi dengan benar. Bahkan orang banyaknya kompor-komporin, beritanya nggak 100% diterima sama dia, tapi ya cuma setengahnya, akhirnya, oh gitu ya, aduh saya takut, aduh gimana nih, ya udah deh, kita nggak prema aja, ini orang-orang juga banyak kok yang nggak pakai masker. Ya, please jangan dilihat dari satu sudut pandang aja. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, kita nggak bisa menyalahkan rakyatnya, karena semua ini kan saling kontribusi. Itu menurut saya. Tapi kalau dari sudut pandangku, aku ada setujunya sama Abe. Kenapa alat medis yang jadi bisa dibilang pihak yang bisa dibilang diuntungkan, bisa dibilang kita rapid test harus bayar, kita swab test juga harus bayar, dan bisa dibilang banyak orang baru bisa dibilang menyadari kalau masker itu penting gitu loh. Kalau menurut analogi saya gini ya, simpelnya aja deh, di pemerintahan itu pasti dia ada project-projectnya, oke? Dan ya nggak usah yang sekarang lah ya, yang dulu itu kan ada istilah namanya bantuan langsung tunai. BLT. Nah, BLT itu di situ udah ada juga banyak project-projectnya. Iya. Dan itu dimanfaatkan nggak hanya orang-orang pemerintah atau memang pengusaha, tapi ya semuanya, bahkan petinggi-petinggi pun masuk di dalamnya. Kita nggak bisa memungkiri itu. That's why kalau misalnya yang tadi dibilang di awal, ya pasti ini yang diuntungkan dari kesehatan dong. Pasti ini yang alat-alat medis dan lain-lain terkait dengan itu. Ya pastilah, nggak usah menutup kemungkinan. Nah, tapi ya kita ambil ininya, highlightnya gini aja. Untuk case COVID-19 ini kan sudah diinformasikan nih ke rakyat Indonesia gitu kan, bahwa oke nih, Menteri Kesehatan dia dapat dana 15T. Oke. 15T ini memang untuk alokasinya pasti ada macam-macam. Tapi kenapa kok rapid test masih bayar? Kenapa kok masih ada swab test masih bayar? Kenapa ini COVID-19 pasiennya katanya yang masih gratis, tapi ada juga yang bayar? Ya please deh. Orang itu nggak ada yang sepenuhnya lurus. Dan semua juga itu ada birokrasinya untuk ngurusin ke pemerintah. Ada yang memanfaatkan? Pasti. Dalam setiap kejadian atau case atau kasus atau peristiwa ataupun apapun itu pasti ada yang membuat proyeknya. Orang mengambil keuntungan pasti. Siapa sih orang yang nggak mau untung di suatu kesempatan atau kondisi? Nah, sekarang balik lagi. Kalau ada yang orang bilang, mana sih hati nuraninya? Kita nggak bisa memaksakan hati nurani orang. Gitu. Balik aja ke diri kita sendiri aja, perbaiki diri kita sendiri. Kalau misalnya dibilang, oh iya ini mah diproyekin, diduitin. Ini mah ada konspirasi dari Menteri Kesehatan dengan para dokter atau dengan rumah sakit. Rumah sakit ini, ya please lah, namanya bisnis. Semua pasti dibisnisin kalau bisa dibisnisin. Tinggal balik lagi. Ada yang money oriented atau memang dia yang tulus dari hati. Terus gimana cara milihnya? Ya, search dong. Simple thing. Dan pakai otak. Udah gitu aja. Kalau menurut aku, gitu. Nggak tahu nih kalau menurut Karen, Abe, atau Sam, pasti beda lagi kan. Tapi aku setuju sama Kak Keket, karena memang semuanya tuh memang gini loh, kayak kita dari diri sendiri aja ya, kita sendiri kalau mau buka usaha gitu kan, kita pasti nggak mau yang namanya rugi, kita pasti mau yang namanya untung. Dan ya itulah yang terjadi di bidang kesehatan. Mereka pasti simpelnya kayak gue ngebuat barang gitu kan,
pasti ada biaya yang gue keluarkan untuk membuat barang itu, dan pasti gue mencari keuntungan gitu loh. Ya sama aja, jadi kayak kita menjual untuk mereka pakai, dan kalau misalkan gini aja, kalau misalkan gratis gitu kan, berarti gue rugi banget dong. Berarti usaha gue bisa tutup dong. Dan kalau misalnya perusahaan itu tutup, siapa yang bakal mau produksinya lagi? Jadi kayak semacam timbul balik lah. Lu ngebeli, ya gue berarti ngebuat lagi nih barang nih. Kalau misalkan lu nggak ngebeli, ataupun gue kasih secara gratis, berarti perusahaan itu tutup. Dan kalau perusahaan itu tutup, siapa yang akan membuat lagi, dan siapa yang akan memberikan lagi kepada masyarakat? Gitu aja sih kalau aku ya. Ya, lebih ke situ. Ya, simpelnya gini deh. Perusahaan rokok udah tahu rokok membahayakan bagi kesehatan, oke? Terus kenapa pemerintah nggak langsung nutup? Kenapa sih nggak langsung diboikot aja, atau jangan ada deh pabrik rokok di Indonesia? Please, perusahaan rokok itu dia penyumbang pajak terbesar, bea cukai terbesar, dan itu income untuk pemerintah juga. Pasti ada simbiosis mutualisme juga di situ. Kalau dibilang, ya terus kenapa pemerintah nggak lebih membela rakyat? Oke, pelajari deh secara bisnisnya gimana. Itu aja. Tapi aku ada setujunya sama kayak gini. Bisa dibilang kayak kita di komputer aja. Pasti ada namanya virus dan antivirus. Kenapa diciptakan antivirus gitu loh? Pasti ada datangnya dari pusatnya dulu. Yes. Gitu. Buat uji coba makanya. Yes. Ya. Jadi teori ini bisa dibilang ada kaitannya hubungan A sama B, B bisa juga ke C, C bisa ke A. Jadi bisa dibilang hubungannya kayak di matematika aja, kombinasi. Pasti berkaitan. Betul. Ya, namanya kehidupan ya. Jadi kehidupan itu, roda itu kan selalu berputar juga nih. Ada yang memang sebelumnya dia jadi pengusaha terkenal, ada yang pengusaha, ada yang dia karyawan biasa menginjak ke pengusaha. Caranya seperti apa kan kita nggak ada yang tahu juga. Ada yang caranya dia jalan lurus-lurus aja, putih-putih aja, ada yang ngambil abu-abu, ada yang ngambil hitam. Terus kita berhak menjudge. Ya nggak juga. Kita kan bukan Tuhan. Mereka pasti punya alasan sendiri untuk melakukan apapun itu. Kalau dibilang, ya berarti buat apa dong ada pemerintah? Pemerintah nggak ngebantuin rakyatnya. Nggak gitu juga konteksnya. Pemerintah itu kompleks loh. Karena dia ngeliatnya dari helikopter view. Pasti akan dipertimbangkan tuh dari rakyat kecil, menengah, atas. Ya, semua itu menjadi bahan pertimbangan. Menurut saya. Silakan. Benar. Tapi aku ada herannya, kenapa para dokter itu cepet banget menjudge itu nama penyakitnya. Bisa dibilang kita baru mengenali penyakit, tahu-tahu bisa dibilang belum ada 1 tahun atau apa, dicap namanya corona atau apa. Itu ada rapat sendiri atau kira-kira ada apa? Pasti ada rapatnya lah. Tidak. Soalnya kan perkumpulan dokter-dokter satu dunia kali, pasti. Kan waktu Kan itu bisa ada dibilang, beberapa kali dibikin kan conference-nya sama WHO. Nah itu dia. Kan bisa dibilang nggak mungkin belum setahun loh bisa dibilang corona ini. Cepat sekali dibikin. Iya, jadi sebenarnya kalau mirip-mirip sama nentuin gini loh. Kita punya kucing aja deh. Kita punya kucing, nggak mungkin loh kita nunggu sampai dia gede dulu baru kita namain tuh kucing. Pasti kita kayak dia udah ketemu kita namain, kira-kira namanya apa ya yang cocok sama dia, dan apa ya yang bisa gue ambil jadi nama dia gitu loh. Kayak gitu sih menurut aku. Ya nggak mungkin kita bakal nunggu nih kucing sampai gede dulu baru gue namain gitu. Dan itu memudahkan untuk mengenali lah. Kalau misalnya kata dokter atau kata yang memang dia udah spesialis lah ya, yang udah expert di bidangnya, dia bilang nggak ada yang membeli pengalaman gitu kan. Once mereka menyadari bahwa oke, ini ada virus nih. Contoh simpelnya di perusahaan deh. Di perusahaan tiba-tiba ada laporan keuangan yang mencurigakan. Mungkin kalau misalnya karyawan biasa, apa sih yang mencurigakan? Nggak ada kok. Tapi mereka yang memang sudah mengerti dan sudah berulang kali nih
mengalami itu, mereka tahu nih, ini ada yang aneh nih. Yang anehnya di mana baru diinvestigasi. Oke, ini sama nih dengan kejadian tahun lalu misalnya. Ini contohnya sama, tapi ini pasti beda nih. Ini biangnya di mana? Perbedaannya apa? Itu sama juga bisa dikorelasikan dengan COVID-19. Karena dibilang kan sama sebenarnya ini virusnya dengan SARS dan lain-lain. Satu jenis, tapi memang berbeda. Bedanya di mana? Karena yang pertama, ya tadi mematikan juga, dan dia penularannya cepat, lewat droplet. Itu kan pasti ada analisa secara ilmiahnya kan. Adalah penelitiannya sendiri lah. Yang mungkin masyarakat nggak ada yang tahu. Tapi mereka sudah meneliti, sudah nih. Yang sudah punya pengalaman lebih, mereka pasti akan tahu, oke nih, ini dari mana ya saya mulai analisanya, dari mana ya saya mulai menelitinya. Pastinya mereka udah lebih tahu dari kita yang awam, ya kan? Iya. Benar-benar. Gitu loh. So, gimana menurut kalian? Kalian percaya COVID-19? Silahkan komen di bawah. Kalau gue sih percaya sih. Apakah kalian semua nih masih menerapkan protokol kesehatan di new normal ini, atau ya udah apa sih? Gua kan antibodinya oke kok, nggak usah lah pakai masker juga bikin sesak napas. Udahlah, nggak apa-apa, hidup gue, ngapain pemerintah ikut campur? Nggak ada yang tahu kan? Kalian yang mana? Kalau gue tim jaga-jaga takut mati. Kira-kira Abe ada tambahan nggak, Be? Sebelum penutup atau apa? Ya, intinya mau apapun itu jadinya, pada dasarnya kesehatan, kebahagiaan, dan apapun itu adalah tanggung jawab kita masing-masing ya. Jadi jangan berharap orang lain, kita sendiri yang harus jaga. Nanti kalau ada apa-apa, nuduhnya orang lain gitu. Sedangkan sebenarnya tanggung jawab diri kita sendiri. Ya kita jatuh kesandung karena kita nggak lihat kan, bukan gara-gara ya, kecuali orang yang sanggah. Tapi orang sanggah kalau kita lihat juga kita bisa menghindar. Contohnya sih gitu. Jadi kalau kayaknya menurut kita semua, gue simpulkan memang kita batik ke lebih baik kita tetap jaga-jagalah. Ya kan, mau konspirasi siapapun, kalaupun itu beneran Bill Gates, so what? Ya kan? Nggak ada hubungan kalau kita nggak pakai masker, contohnya. Kalau misalnya dari sono ya kita, kalau nggak pakai masker ya sama aja kita kena berarti gara-gara beliau, ya nggak? Mau dia atau siapapun itu, yang penting kalau bagi yang percaya ya jaga-jaga, bagi yang enggak ya pikir-pikir untuk percaya. Kita respect dengan pendapat kalian. Tapi ya mungkin bisa dilihat sumber-sumber yang kredibilitasnya mungkin lebih ada atau gimana. Karena kalau mungkin kalian juga meragukan sumber-sumber yang kita baca juga, ya boleh mungkin nanti kita mungkin share beberapa sumber yang benar-benar sumbernya menurut kita sih kredibilitasnya tinggi gitu. Dan ya ini namanya pendapat ya. Pendapat susah juga sih. Cuman kalau bagi gua kan saran dari gua gitu. Dari kita lebih tepatnya. Jadi ya bagi yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Monggo, is okay. Sok gaskan gitu kan. Jadi kalau yang percaya tetap juga gaskan. Pakai masker. Kalaupun makan jangan pakai masker. Nggak bisa masuk ya guys. Bolongin dulu maskernya. Ya, pakai masker juga tutupinnya di mulut ya guys, jangan pakai di gini kayak payung. Jadinya kalau musim hujan, bukan multifungsi ya guys ya. Itu buat menghindari droplet orang lain, bukan droplet hujan. Gue tegaskan, oke guys? Jadi untuk sampai sekarang itu dulu ya guys ya, pembahasan kita. Jangan bosan-bosan cek dan recheck kita punya channel guys, karena kita selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Tonton terus, jangan lupa. Gimana? Simple aja. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita yang menentukan. Saat kalian memilih satu pilihan,
kalian tahu konsekuensinya apa dan kalian tanggung jawab itu. Itu aja. Semuanya punya pendapat masing-masing. Super sekali. Super sekali dari bintang tamu yang super, di malam yang super. Tentunya channel kita yang sangat super sekali. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video. Gua Abe, Gua Sam. ada Ya juga, kan? dan bintang tamu kita semua Keke. pamit dulu. Bye-bye. Bye, jangan lupa Bye. subscribe.